Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui studio radio SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, kami diberi kesempatan untuk mengenalkan sekolah kami, yaitu SD Negeri Delegan 3 Prambanan. Perkenalkan, saya Heni Sri Rantawati, Kepala Sekolah SD Negeri Delegan 3 Prambanan. Sekolah kami letak di Wolangan Sumberharjo, Prambanan. Visi dari sekolah kita adalah berprestasi, berbudaya, disiplin, bertanggung jawab atas dasar iman dan takwa. Selanjutnya, sekolah kami itu mempunyai misi bahwa untuk mewujudkan lulusan yang tidak hanya berkemampuan di bidang akademik, tetapi juga di non-akademik. Kemudian selalu membiasakan untuk budaya belajar, budaya sehat, budaya tertib, serta mewujudkan sekolah Wiyata Mandala dengan lingkungan yang nyaman, bersih, dan menebalkan iman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewujudkan nilai-nilai agama di kehidupan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan melanjutkan agar sekolah kami dikenal. Kegiatan apa saja sih yang ada di sekolah kami? Kegiatan yang ada di sekolah kami selain proses belajar mengajar, kegiatan kami ada juga kegiatan pembiasaan. Tujuan untuk kegiatan pembiasaan adalah untuk menumbuhkan karakter peserta didik kita sesuai dengan visi kita, yaitu berprestasi, berbudaya, disiplin, dan tanggung jawab berdasar iman dan takwa. Pembiasaan itu dimulai dari ketika sebelum pelajaran anak-anak berbaris di luar kelas. Ini untuk membiasakan anak-anak untuk tertib, kemudian budaya antri sebelum masuk ke kelas, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, kemudian mengucapkan Pancasila sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Setelah itu masuk ke kelas, kemudian berdoa dan memberi penghormatan kepada bendera, lalu melanjutkan dengan pelajaran. Nah, setelah selesai pelajaran, anak-anak juga dibiasakan untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Hal ini diharapkan supaya anak-anak mengenal lagu-lagu daerah dan mengenal budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia. Kemudian menghormat bendera, lalu mengucapkan salam, lalu setelah itu anak-anak pulang. Kalau ada yang mendapat piket kebersihan, membersihkan kelas. Demikianlah pembiasaan anak-anak kita di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah, kemudian pembiasaan untuk Jumat bersih setelah senam bersama, kemudian membersihkan lingkungan sekolah, dan pembiasaan untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, yaitu sesuai dengan misi kita untuk meningkatkan kemampuan seni anak-anak kita, yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler paduan suara, kemudian membatik, lalu menari, kemudian yang berkaitan dengan akademik ya ada olimpiade MIPA, lalu ada TPA juga, kemudian ada juga pramuka. Nah, alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu bisa menunjukkan prestasi anak-anak SD Negeri Delegan 3. Hal ini terbukti dengan meraih prestasi pada O2SN, yaitu cabang olahraga renang dan karate. Kemudian untuk FLS 2N itu meraih
juara pada cabang menari. Lalu untuk MTQ juga tidak kalah, SD Negeri Delegan 3 juga menunjukkan prestasi-prestasi mereka, yaitu pada pidato keagamaan baik putra maupun putri. Alhamdulillah sekolah kami juga mendapat peringkat 2 dan 3, kemudian tartil juga meraih juara 3. Nah, hal ini memberi semangat kepada kita semua, termasuk orang tua peserta didik juga, untuk saling bahu-membahu untuk mendukung program-program yang ada di sekolah kami. Perlu diketahui bahwa dari tahun ke tahun kami selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan peserta didik. Nah, salah satunya termasuk kerjasama dengan SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ini. Kami sangat berterima kasih sekali karena dengan adanya studio ini, selain silaturahmi, kami juga bisa lebih mengetahui bagaimana kecanggihan teknologi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sangat-sangat bermanfaat sekali adanya studio yang sudah difasilitasi oleh SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ini. Mungkin fasilitas ini selain untuk mempromosikan, tidak hanya mempromosikan sekolah SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, tetapi juga sekolah-sekolah yang lain, termasuk sekolah kami SD Negeri Delegan 3. Semoga ini semua menjadi istilahnya tantangan bagi kita, bahwa di masa pandemi seperti ini tidak berarti membuat kita untuk patah semangat, putus asa dalam penyampaian segala macam informasi, tidak hanya dalam bentuk pembelajaran saja, tetapi informasi yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya prestasi-prestasi tadi sudah, kemudian saya juga istilahnya dalam kepala sekolah di SD Negeri Delegan 3, alhamdulillah juga mempunyai prestasi. Pada tahun 2019 saya mendapat peringkat 2 kepala sekolah berprestasi tingkat kecamatan. Kemudian pada tahun 2020 saya mendapat peringkat 1 pada tingkat kecamatan, dan juga alhamdulillah di tingkat kabupaten saya mendapat peringkat 1. Hal ini bukan berarti membuat saya untuk tinggi hati, tetapi justru membuat tantangan bagi saya untuk menularkan apa yang sudah dipercayakan kepada saya, tidak hanya di SD Negeri Delegan 3, tetapi juga di lingkungan Kecamatan Prambanan, untuk menularkan virus-virus semangat untuk meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan yang ada di Kecamatan Prambanan. Baik, itu tadi sudah kami sampaikan beberapa hal terkait dengan SD Negeri Delegan 3, profil SD Negeri Delegan 3, visi, misi maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah kami, kemudian juga prestasi yang sudah kami raih selama beberapa tahun ini. Selama saya duduk di situ, diberikan amanah di SD Negeri Delegan 3 sejak tanggal 19 September 2016. Alhamdulillah ada peningkatan baik itu fasilitas maupun akademik, sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatannya mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan stakeholder yang ada di sekolah, baik orang tua, peserta didik, guru dan karyawan, serta dari dinas pun ada dukungan-dukungan sehingga sekolah kami mengalami peningkatan. Kami berharap semoga setelah masyarakat umum, Bapak Ibu maupun anak-anakku, baik saudara atau tetangga, siapapun
mau bergabung di sekolah kami di SD Negeri Delegan 3. Selain itu kami juga ingin menyampaikan bahwa ada wacana pada bulan Januari kemarin Menteri Pendidikan bersama 3 menteri lain yaitu SKB, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama ada wacana akan diadakan pembelajaran tatap muka langsung. Tetapi itu bukan berarti apa yang dihendaki oleh keempat menteri tersebut sekolah terus menindaklanjuti, tetapi bukan berarti harus langsung tatap muka langsung, tetapi harus melihat kondisi dari sekolah masing-masing, melihat kondisi persetujuan dari komite orang tua yang menghendaki anaknya itu diizinkan untuk mengikuti tatap langsung atau tidak. Misal di SD Negeri Delegan 3 besok pada bulan Januari itu tatap muka langsung, kami tetap meminta persetujuan dari komite beserta Bapak Ibu orang tua peserta didik, yang intinya mereka mengizinkan atau tidak untuk anak-anaknya mengikuti pembelajaran di sekolah secara tatap muka langsung. Misal mereka menyetujui, maka kami juga sudah harus mempersiapkan pos-pos petunjuk-petunjuk teknis dan tentunya tidak terlepas dari protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh keempat menteri dalam SK bersama. Mulai dari kedatangan dan kepulangan, jadi tatap muka langsung itu anak-anak bukan berarti ke sekolah seperti kondisi normal biasanya, tetapi anak-anak hadir di sekolah mengikuti protokol kesehatan. Dan mengikuti kegiatan di sekolah itu hanya kegiatan pembelajaran, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan tidak ada juga istirahat untuk jajan bersama di kantin karena dihimbau untuk menghindari kerumunan. Nah itu sehingga anak-anak di sekolah pun belajarnya mungkin tidak seperti situasi normal yang dari jam 7 dari jam pertama sampai jam ke-7, tetapi mungkin hanya 1,5 sampai 2 jam pelajaran saja. Setelah itu anak-anak langsung pulang dan tidak ada yang masih duduk-duduk di sekolah, kemudian ganti sesi berikutnya. Jadi kalau pembelajaran tatap muka langsung itu diketok, disetujuin oleh komite orang tua peserta didik, maka yang dilakukan oleh SD Negeri Delegan 3 adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak dibagi 2 kelompok, dibagi sesi. Setiap sesinya diberi waktu 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu anak-anak langsung pulang dan tidak ada yang berkerumun atau duduk-duduk di sekolah. Termasuk orang tua yang mengantar dan menjemput itu tidak ada yang duduk-duduk di halaman sekolah. Demikian juga ketika masuk di halaman sekolah itu sudah mulai dipantau, termasuk pengukuran, pengecekan suhu, kemudian dicatat. Lalu misalnya ada anak kok yang suhunya itu kok 30 derajat ya, dengan berat hati kami tidak bisa menyuruh anak itu untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dan kami menyuruh pulang. Ya, hal ini dilakukan demi keselamatan kesehatan kita semuanya, tidak hanya guru tapi peserta didik dan orang tua juga. Ya, itu saja beberapa hal yang kami sampaikan. Harapan kami semoga SD Negeri Delegan 3 bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat dan mau menitipkan anaknya untuk bersekolah di sekolah kami. Dan kami tentunya tidak dapat berdiri sendiri. Selama ini kami selalu meminta dukungan
dan kerjasama dari komite orang tua peserta didik, bahkan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk salah satunya SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ini. Saya mohon maaf sekali lagi atas apa yang saya sampaikan. Tetap semangat meskipun masa pandemi seperti ini, kita harus berpikiran positif untuk menambah imun. Serta bagi para orang tua saya berpesan untuk tidak putus-putusnya memberikan motivasi kepada anak-anak, mendampingi, membimbing, mengarahkan anak-anak untuk selalu semangat belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Informasi PPDB SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. SMP Muhammadiyah 1 Prambanan telah membuka jalur pendaftaran khusus. Yang pertama adalah jalur tahfidz dengan syarat minimal hafal 1 juz. Yang kedua adalah jalur prestasi dengan 2 kategori. Yang pertama adalah kategori akademik, yang kedua adalah kategori non-akademik. Kategori akademik yaitu peringkat 1-3 pada kelas 4 dan 5. Kategori non-akademik, prestasi non-akademik minimal tingkat kabupaten. 2 jalur ini memperoleh fasilitas. Yang pertama yaitu gratis SPP selama 3 tahun, daftar ulang selama 3 tahun, dan beasiswa pendidikan. Jalur tahfidz dan jalur prestasi dibuka sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Yang ketiga adalah jalur inden. Jalur inden dibuka sampai dengan tanggal 30 April 2021 dengan fasilitas gratis SPP selama 3 tahun dan daftar ulang selama 3 tahun. Syaratnya cukup mudah untuk jalur inden. Yang pertama, akta kelahiran asli dan fotokopinya. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi KTP. Mari segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya anak soleh.